Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Poppy Arianti, NIM 18231055. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Problem Solving bermuatan literasi sains terhadap kompetensi peserta didik di SMP Negeri 2 Bayang dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Febrianto MPD. Nah, pada pokok pembahasan proposal penelitian saya itu ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, metode penelitian. Nah, kita masuk kepada bab 1. Yang pertama, latar belakang. Nah, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun suatu bangsa. Dalam sebuah negara yang salah satunya Indonesia, keberadaan dan peranan penting pendidikan diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Nah, pendidikan juga ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Maka dari itu, di dalam sistem pendidikan diperlukan sesuatu yang dapat mengatur dan menjadi pedoman pada proses pembelajaran dan implementasi pendidikan dasar yang selama ini menekankan pada pengetahuan perlu dikembangkan menjadi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat isi, bahan belajar, tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik belajar secara aktif pada proses pembelajaran atau student center, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dan juga terlatih untuk menemukan sendiri berbagai macam pengetahuan yang dipelajarinya. Dengan demikian, melalui pengalaman langsung, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang dipahaminya. Nah, berdasarkan observasi yang dilakukan selama pelaksanaan PLK, permasalahan yang dilakukan di SMP Negeri 2 Bayang yaitu dalam pembelajaran di kelas belum membuat peserta didik untuk berperan aktif atau student center. Nah, seperti kurangnya peran aktif peserta didik di saat memecahkan suatu masalah atau menemukan ide dalam sebuah pembelajaran. Kurangnya peserta didik membuat kurang adanya interaksi antar guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau teacher centers, di mana guru hanya menyampaikan teori-teori tanpa adanya praktik langsung dalam pembelajaran, menggunakan metode ceramah, melakukan diskusi, mengisi lembaran kerja siswa, dan diakhiri dengan memberikan PR atau pekerjaan rumah. Dan kebanyakan masih menggunakan model konvensional. Pada saat proses pembelajaran, peserta didik banyak yang tidak berminat untuk memperhatikan pembelajaran. Hal inilah yang terjadi pada saat proses pembelajaran, peserta didik tidak tahu, kurang memperhatikan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Berbicara pada saat guru menerangkan pembelajaran, sering keluar masuk kelas dan mengganggu teman-temannya sewaktu proses pembelajaran sehingga kompetensi peserta didik menjadi kurang optimal. Nah, hal ini sependapat dengan Putra DKK 2014 yang menyatakan bahwa peserta didik
belum mampu menyampaikan informasi yang didapatkannya kepada teman di dalam kelompoknya, kurang kerjasama antar peserta didik yang memiliki kemampuan lebih rendah saat peserta didik berdiskusi. Selain itu, guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas lebih banyak menyampaikan teori-teori materi tanpa adanya praktek langsung dari peserta didik. Hal ini yang menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian guru terhadap pentingnya model yang digunakan dalam pembelajaran sehingga hasil belajar yang diperoleh kurang optimal. Pembelajaran yang seperti inilah yang dapat menyebabkan kurang aktifnya peserta didik dalam menemukan ide, memecahkan masalah, proses diskusi yang tidak berjalan dengan baik, kerjasama dalam kelompok yang kurang optimal, dan kurang terampilnya dalam melakukan suatu praktikum atau percobaan. Sehingga hal ini yang berdampak pada kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Nah, kompetensi belajar peserta didik, baik itu dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, masih tergolong rendah. Rendahnya hasil belajar peserta didik dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian tengah semester atau UTS tahun pelajaran 2021-2022 kelas 7 semester 1 SMP Negeri 2 Bayang pada mata pelajaran IPA yang belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimum, yaitu 75. Dilihat dari rata-rata ujian tengah semester tahun pelajaran 2021-2022 kelas 7 semester 1 SMP Negeri 2 Bayang pada mata pelajaran IPA menyatakan bahwa masih kurangnya kompetensi pengetahuan peserta didik. Hal ini berarti penguasaan konsep yang dimiliki peserta didik masih rendah sehingga berdampak terhadap kemampuan peserta didik dalam mencapai suatu permasalahan. Menurut Handayani, DKK 2018. Selain itu, dari hasil pengamatan peneliti di SMP Negeri 2 Bayang ditemukan sikap dari peserta didik yang masih rendah. Misal, kurangnya tanggung jawab peserta didik, masih kurang disiplinnya peserta didik, atau tidak tepat waktunya dalam mengumpulkan tugas. Sewaktu berdiskusi, kurangnya kerjasama antar anggota kelompok, dan pada saat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, peserta didik kurang percaya diri. Keadaan seperti ini membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efisien. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan dan sikapnya saja, akan tetapi juga berdampak pada aspek keterampilan peserta didik dengan susahnya peserta didik melakukan suatu percobaan dengan kurangnya pemahaman konsep dari peserta didik tersebut, sehingga peserta didik akan sulit dalam menyelesaikan percobaan yang dilakukannya. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi belajar peserta didik yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 dan menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Salah satu model yang dapat diterapkan atau digunakan yaitu model problem solving. Model pembelajaran problem solving yang bermuatan literasi sains diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dalam memahami konsep-konsep IPA yang dipelajari, salah satunya pada materi pemanasan global. Dalam meningkatkan kompetensi belajar peserta didik, ada salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan sesuai dengan kurikulum 2013 dan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Konsep literasi sains mengharapkan peserta didik untuk memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan sains yang telah dipahaminya. Di mana dalam model pembelajaran problem solving ini lebih menuntut peserta didik untuk menyelesaikan masalah karena keterampilan memecahkan masalah merupakan dasar utama yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, menurut Wulandari 2016.
Hal ini sependapat dengan Lutfi di tahun 2007. Peserta didik yang terampil dalam memecahkan masalah dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab, berkemampuan tinggi, kreatif, kritis, dan mandiri. Maka dari itu, kemampuan dalam memecahkan suatu permasalahan ini diharapkan dapat digunakan peserta didik dalam menyelesaikan masalah lain yang ditemui di kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran problem solving mendorong anak untuk berpikir secara sistematis dengan menghadapkan pada problem-problem. Model ini lebih memusatkan kegiatan pada peserta didik dan diharapkan dapat menggunakannya dalam situasi-situasi problematis dalam hidupnya, sehingga mode pembelajaran problem solving merupakan proses memikirkan dan mencari jalan keluar bagi penyelesaian masalah tersebut menurut Huta Barat 2013. Berdasarkan masalah-masalah di atas, peneliti telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Model Problem Solving Bermuatan Literasi Sains Terhadap Kompetensi Peserta Didik pada Materi Pemanasan Global di SMP Negeri 2 Bayang. Nah, kita masuk kepada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu rendahnya kompetensi peserta didik, baik itu dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, model pembelajaran problem solving bermuatan literasi sains pada materi pemanasan global belum diterapkan. Yang ketiga, proses pembelajaran IPA yang berlangsung di sekolah masih berpusat pada guru atau teacher centers, belum berpusat pada siswa atau student centers. Masuk kepada poin selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah dibatasi pada pengaruh model pembelajaran problem solving bermuatan literasi sains, kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Bayang tahun ajaran 2022-2023. Masuk poin rumusan masalah, yaitu apakah penerapan model problem solving bermuatan literasi sains berpengaruh berarti terhadap kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik pada materi pemanasan global kelas 7 SMP Negeri 2 Bayang. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah penerapan model problem solving bermuatan literasi sains berpengaruh berarti terhadap kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik pada materi pemanasan global kelas 7 SMP Negeri 2 Bayang. Ya, masuk kepada poin manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peserta didik dapat mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik mampu memecahkan masalah atau peristiwa atau kejadian yang dihadapinya di dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kompetensi belajar peserta didik. Bagi pendidik, menambah pengetahuan pendidik tentang model problem solving, dan pendidik dapat menentukan model yang cocok digunakan dalam masing-masing materi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi belajar peserta didik terhadap materi IPA. Bagi peneliti, penerapan model pembelajaran problem solving akan menambah pemahaman, keterampilan, dan pembelajaran IPA dan sebagai bekal untuk menjadi guru serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi kependidikan. Masuk ke poin bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama belajar dan pembelajaran, yang kedua model pembelajaran problem solving, yang ketiga literasi sains, yang keempat kompetensi belajar, yang kelima hasil belajar, yang keenam penilaian hasil belajar relevan, yang ketujuh karakteristik, KD, dan indikator materi pemanasan global. Selanjutnya penelitian relevan. Yang pertama Mahilda Wiwit Handayani, Eko Swirtoro, Eko Risdianto tahun 2018.
yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Solving Fisika terhadap kemampuan penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 10 MIPA SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Yang kedua, Grace, Denis Huta Barat, dan Syahryar tahun 2013 yang berjudul Efek Model Pembelajaran Problem Solving dan Motivasi terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa SMA. Yang ketiga, Deli Praditya Mandala Putra Suara 2014 yang berjudul Model Pembelajaran Problem Solving berpengaruh terhadap hasil belajar PKN kelas 5 SD Gugus, Sri Kandi, Denpasar. Yang keempat, Tampu Bolon tahun 2013 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Solving terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Medan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pembelajaran IPA kurikulum 2013, analisis masalah, guru menggunakan metode konvensional, kurang aktif peserta didik, rendahnya hasil belajar peserta didik. Perlu adanya penggunaan model pembelajaran problem solving bermuatan literasi sains. Selanjutnya, post-test. Itu ada 2, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran problem solving bermuatan literasi sains. Sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional, menggunakan post-test, hasil belajar peserta didik, dan selanjutnya terdapat pengaruh model pembelajaran problem solving bermuatan literasi sains. Selanjutnya masuk poin hipotesis penelitian. H0, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran problem solving bermuatan literasi sains terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 7 pada materi pemanasan global. H1 atau H diterima, terdapat pengaruh model pembelajaran problem solving bermuatan literasi sains terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 7 pada materi pemanasan global. Masuk poin bab 3, yaitu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian menggunakan kuasi eksperimental. Desain penelitian yaitu randomized control group post-test only designs. Pada sampel ada 2, perlakuan dilakukan dengan 1 dan post-testnya T2, T2. Selanjutnya definisi operasional. Nah, model pembelajaran problem solving merupakan pembelajaran dilakukan dengan memberikan soal post-test kepada peserta didik kelas 7. Nah, hasil belajar kognitifnya merupakan pengetahuan yang dicapai peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Bayang tahun ajaran 2022-2023. Sampel yaitu terdiri dari 2 kelas eksperimen dan kelas kontrol. Variabel dan data. Nah, variabel ada 2, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable, model pembelajaran problem solving bermuatan literasi sains. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable, kompetensi peserta didik. Data, jenis data yaitu ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data hasil post-test peserta didik. Data sekunder yaitu data hasil guru. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu prosedur penelitian.
Yaitu ada 3, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian, yaitu ada 4, yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda soal, dan tingkat kesukaran. Masuk poin selanjutnya yaitu teknik analisis data. Itu ada 2, yaitu uji prasyarat dan uji hipotesis. Uji prasyarat dibagi atas 2, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, sekian presentasi dari saya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.